Oke ya. Teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa eh, SQL diantaranya bisa untuk mengupgrade ya pencatatan yang misalnya semula lewat eh, Excel seperti ini ya. Jadi ini ada yayasan lah penampungan anjing gitu ya. Mereka selama ini kerjakan dengan Excel gitu. Nah kemudian sekarang ada yang membantu gitu ya, dicoba di upgrade pencatatannya mungkin biar lebih banyak yang dicatat, lebih manajemennya lebih lengkap gitu, dibuat dengan menggunakan Microsoft dengan SQL ya, database SQL. Eh, Database itu sebetulnya awal ya untuk kita memungkinkan kemudian menjadi aplikasi ya. Database itu tempat simpan datanya gitu. Nah, nanti untuk mengakses aplikasinya ya kita buat lagi ya dengan eh, bahasa pemrograman yang lain lagi. Eh, Misalnya saya sudah buat di contohnya dengan SQLite ini pakai Python ya, Flash. Nah itu saya sudah berhasil alhamdulillah dengan AI ini saya dibantu AI. Dulu hanya bisa bikin database itu pakai akses saja dan tidak tahu bahwa itu akses dia belajar sendiri, tidak belajar di kampus ya. Sekarang aja kita tambahkan ajaran database itu di kampus prodi akuntansi ya. Dulu tidak ada. Kemudian saya inisiatif belajar akses ya. Nah, teman saya kakak kelas senior Pak Ahmad Bri itu sebelumnya juga sudah buat-buat pakai Fox Pro tapi belum untuk jadwal. Yang untuk jadwal saya coba buat pakai akses. Nah, ternyata saya baru tahu belakangan oh akses itu termasuk dalam di database management system gitu ya. Jadi di akses kita punya database-nya dan kita punya program untuk mengaksesnya gitu ya. Makanya namanya mungkin akses itu karena tidak hanya database, tapi juga program untuk mengakses database itu ya. Jadi dia kan kalau yang lain-lain itu database saja. DBMS-nya pakai misalnya tadi Python dengan SQLite gitu ya. MySQL dengan PHP gitu ya pasangannya. Ya kita kalau mau mengupgrade eh, ini apa pengelolaan catatan yang sebelum pakai Excel itu pertama langkah kita adalah menganalisis kan ya seperti yang sudah saya sampaikan. Urusan kita ini bisnis model kita sebutnya itu mengelola apa saja sih, urusannya apa saja sih ya kita sudah bahas kemarin. Ada anjing namanya kan, tanggal datangnya, lokasinya, usianya, rasnya, sifatnya gitu ya. Ini semua data tentang anjingnya ya yang akan dikelola. Kemudian kedua data tentang adopsinya ya. Adopsi. Yang kedua tadi ini lokasi ya, lokasi ini bukan urusan peranjingan ya, dia lokasi itu urusan sendiri ya, tempatnya di mana dan siapa yang mengadopsi gitu. Nah, itu tiga saja sebetulnya kayak yang langsung kita bisa analis apa simpulkan dari hasil analisis pertama ini. Nah kemarin yang anjing kita bikin satu tabel kan ya dengan isinya dog name, arrival date, age, breed, dan temperament. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lokasi ya, lokasi tabel. Nah, jadi urusan itu kita analisis menjadi satu tabel atau menjadi entitas. Nah, yang ini sebetulnya nanti kita analisis itu juga sekalian ya dari bisnis model ini kita simpulkan harus ada tabel anjing ya berarti kita lihat nih kolom-kolomnya yang masuk ke tabel anjing yang mana? Yang dog name, arrival date, kan, age, breed. Ini kan urusan peranjingan semua ini sampai temperament ini. Yang pengadopsi kan berarti yang ini adopted by dan adopted by font ya. Dan ini adopted lah sementara itu masuk ke mengadopsi dan yang location ya cuma satu field ini kan sementara field lokasi ini. Jadi langsung dari bisnis model kita bisa pisahkan ya eh, data-datanya ini masing-masing menjadi milik entitas mana gitu ya. Jadi tiga entitas tersebut. Berarti ada tiga tabel. Tiga tabel.
Nah, makanya di waktu kita bikin tabel anjing tadi ya, kita sudah rumuskan, oh, field-fieldnya atau atributnya untuk tabel anjing ini ada 5 gitu ya. Nah, kita sudah bikin diagramnya tabel anjing seperti itu. Dan kemudian kita masukkan ya, kita buat wadah rumahnya untuk tabel anjing ini ya, dengan nama fieldnya id, name, arrival date, breed ya. Ini kan membuatnya yang tadi di spreadsheet menjadi di dalam tabel di database. Tapi hanya untuk yang memang masuk menjadi kolom-kolom di tabel anjing ya, tabel dog. Nah, sekarang kita lanjut nih ya. Ini belum bisa menyimpan semua data kan ya. Baru data tentang anjing. Kita sekarang masuk, tadi sudah ya kita buat rumahnya untuk anjing dan kita sudah isi juga ya. Nah ini ya, anjingnya apa saja dan data-datanya. Nah sekarang analisis tadi itu kan menghasilkan satu tabel anjing, dua tabel. Nah ini kita baru masuk ke tabel kedua nih. Tabel lokasi ya, tabel lokasi. Jadi kita telah mempelajari pembuatan sebuah basis data dengan satu tabel. Dan bagaimana dengan SQL kemarin ya, kita pakai create table kan ya untuk membuat rumah si tabel anjing itu gitu ya. Dan kemudian kita bikin insert into ya, insert into itu klausa SQL ya, klausa SQL untuk mengisi tabel anjing itu kita buat insert into field-fieldnya apa, kemudian isinya apa kita masukkan di insert into itu. Nah tapi kebanyakan database gitu ya tidak hanya memiliki satu tabel gitu ya. Nah kita hasil analisis saja kan sudah tahu ini bukan hanya satu tabel tapi ada 3 tabel kan minimal. Nah tabel kedua kita perhitungkan adalah lokasi. Lokasi. Nah lokasi itu merepresentasikan lokasi di mana si anjing-anjing yang kita pungut, kita ambil, itu kita temukan, itu kita tempatkan. Ya. Nah kemudian karena ini sekalian kita mengupgrade ya, lokasi itu tadinya di bisnis model awal kan hanya berisi nama lokasinya kan, nama lokasinya. Nah sekalian aja kita pikirkan untuk mengupgrade ini tidak hanya nama lokasi kan yang akan diperlukan gitu ya. Ke depan kan kita harus punya data misalnya alamatnya kan. Nanti ada orang tanya kan pegawai kita tambah banyak tidak semua tahu lokasi yang bukan tempat dia bekerja kan di tempat lain kan di mana gitu ya. Nah, harus ada data alamat gitu ya. Dan lokasi itu bisa menyimpan berapa anjing gitu ya, capacity ya, capacity. Jadi apa namanya jangan sampai kita menemukan anjing baru, nah karena kita tidak ada data kapasitas, langsung saja kita bawa ke misalnya di sini bawa ke Kebayoran gitu ya, lokasi di Kebayoran. Ternyata penuh di Kebayoran ya, karena kita tidak menyimpan data. Ya, jadi sekalian makanya tadi kita kalau pakai Excel saja mungkin terbatas gitu ya, bisa ekspansi ya, memperluas, mengembangkan ya yayasan kita ini gitu ya. Dengan karena kita akan mengembangkan, kita coba juga pencatatannya kita modernisasi ya, dibuat menjadi berbasis database. Jadi selain lokasi yang sudah ada dari bisnis model lama, kita tambahkan 2 atribut lagi ya, dan 3 ya. Satu lagi apa kira-kira yang belum di sini? Nama lokasi, alamat lokasi, kapasitas, dan satu lagi yang tahu kira-kira? Nah, bisa ngintip ke bawah. Ya, nah selalu ciri database itu untuk menyimpan lebih singkat ya. Setiap tabel itu kemudian ada yang menjadi primary key-nya. Primary key-nya itu biasanya kita buat ya, kode ya, kode lokasi lah gitu ya, atau id lokasi. Tadi kan anjing juga ada kodenya ya, id anjing gitu ya. Ini juga ada id lokasi gitu. Nah, jadi nanti ditambah selain name, address, capacity ada id ya. Id itu untuk kode lokasinya. Supaya ini nanti yang dicatat kan sebetulnya kalau dipakai di tempat lain ya id-nya itu, bukan lokasinya yang harus dicatat terus di tempat lain.
Nah, kalau kita sudah dua tabel, ya, berikutnya yang kita pikirkan adalah bagaimana hubungan antara tabel-tabel yang ada, ya, dengan tabel-tabel yang. Jadi nanti kita gambarkan ya seperti ini nih. Docs ya, yang tadi sekarang ada lokasi ya, location. Ini malah ditambah bukan hanya address ya, tapi ada city, kotanya ya, ada provinsinya atau negara bagian kalau di Amerika Serikat. Ada zip ya, kode pos ya, dan kapasitasnya. Jadi cukup banyak juga ada lokasi ini. Jadi alamatnya dipecah-pecah gitu, supaya data yang spesifik kan kita simpan di tempat yang spesifik gitu ya. Kota ya kita pisahkan, provinsi ya kita pisahkan gitu ya. Nah, ini hubungannya seperti apa sih? Gitu ya. Nah, jadi hubungan itu kita bisa eh, buat penalarannya ya. Ini seperti ini. Kita apakah anjing itu, kita kan antara anjing dan lokasi hubungannya apa kira-kira? Ditampung di ya, atau ditempatkan di ya, atau disimpan di gitu kan. Jadi kita bertanyakan aja, satu anjing ini bisa ditempatkan di berapa lokasi? Satu atau banyak lokasi? Satu anjing hanya akan bisa ditempatkan di berapa? Satu atau banyak? Halo? Pada bisa bicara? Dengar gak sih? Satu tempat aja, Pak. Pak, satu tempat Ya, Pak. di satu ya, di satu lokasi. Satu lokasi aja, Pak. Satu Ya, anjing. betul ya. Jadi satu anjing hanya bisa ditempatkan di satu lokasi. Nah, tapi juga kita bisa tanyakan kalau satu ya, tapi juga apakah bisa banyak anjing ditempatkan di satu lokasi? Bisa, Pak. Ah, bisa juga kan ya. Jadi yang berlaku berarti yang banyaknya itu ya. Jadi kalau banyak anjing bisa ditempatkan di satu lokasi, ya berarti banyak ke satu nih hubungan antara tabel anjing dengan tabel lokasi. Nah, sekarang kita cek nih dari lokasi ke anjing ya. Nah, satu lokasi apakah bisa ditempatkan di satu anjing gitu ya? Bisa bukan ditempatkan. Bisa ditempati oleh, bisa tidak? Satu lokasi bisa ditempati oleh satu anjing. Bisa Pak. Nah, tapi sekarang pertanyakan yang banyaknya. Apakah banyak lokasi bisa ditempati oleh satu anjing? Nggak Enggak. bisa Pak. Nah, tidak ya. Jadi banyak lokasi tidak bisa ditempati oleh satu anjing. Jadi ini udah clear nih ya. Hubungannya dari anjing ke lokasi banyak ke satu. Dari lokasi ke anjing hanya satu ke banyak gitu ya. Jadi sama kita mau lihat dari anjing ke lokasi atau lokasi ke anjing, dia banyak ke satu atau satu ke banyak ya, sama-sama apa namanya ini konsisten. Ya, caranya tadi bertanya gitu ya, bertanya cari penghubung tabel itu apa kata kata kerjanya gitu ya, kata kerja penghubungnya. Eh, Nah, contohnya misalnya ini ya, kalau kita buat anjing ini kita bayangkan sebagai kemarin di ujian kan, saya minta teman-teman membuat kan ya dari data yang isinya barang, kode barang saja gitu ya, tapi dibikin grafik kategori barang dengan nilai penjualannya kan ya, nilai penjualannya. Yang saya sampaikan juga kan, pada saat mendata sebetulnya kita menulis apa ya, kan misalnya kategorinya makanan dan minuman ya. Ada makanannya itu misalnya beng-beng gitu ya, coklat beng-beng gitu ya. Berarti coklat beng-beng itu kita hubungkan dengan kategori makanan atau minuman, eh, akan kita pilih apa? Coklat beng-beng itu sebagai makanan gitu ya. Tapi kalau ada susu ultra gitu ya, kita pilih sebagai minuman gitu ya. Ada validasi kan ya. Eh, Gimana nih? Ada coret-coret kan kalau bikin ini kan ada yang validasi kan begini ya. Ada segitiga kita klik itu kan ada makanan, minuman gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada dua tabel ya, satu tabel barang, satu tabel kategori kan ya, satu tabel kategori. Jadi barangnya ini bisa macam-macam ya.
misalnya ini nama barang, kemudian apalagi yang terkait dengan barang, kemasan gitu ya, kemudian misalnya selain kemasan apalagi harga gitu ya, harga. Nah, kemudian ini termasuk kategori makanan atau minuman gitu ya. Nah, kategori makanan atau minuman kita punya tabel kategori gitu ya. Isinya ada kode kategori dan nama kategori gitu ya. Nama kategori. Nah, jadi kita bertanya menghubungkan dua tabel ini, bagaimana pertanyaannya? Satu barang gitu ya, ini barang kan. Ini kategori ya. Sama seperti anjing dan location ini ya. Satu barang apakah bisa termasuk ke dalam satu kategori gitu ya. Satu barang bisa termasuk ke dalam satu kategori ya. Nah, tapi kita tanyakan lagi yang kedua, ini yang penghubungnya satu dulu kita bilangnya ya. Nah, yang kedua, apakah banyak barang bisa masuk ke dalam satu kategori juga? Ya kan? Banyak barang masuk ke satu kategori, oke. Pasti ya, kategori itu kan bisa memuat banyak makanan, Iya, Pak. memuat banyak minuman kan ya. Jadi banyak barang, berarti hubungannya barangnya banyak ya. Barangnya banyak, kategorinya satu. Ya. Jadi banyak ke satu. Nah, kita balik pertanyaannya kalau masih kurang yakin ya. Satu dulu, satu kategori barang, apakah bisa me- apa namanya? Bisa mewadahi ya satu barang. Betul ya, bisa ya. Nah, tapi kemudian kita ganti dengan apakah banyak kategori bisa mewadahi satu barang. Nah, ini tidak bisa ya. Pasti satu barang hanya masuk ke satu kategori gitu ya. Jadi dari sini memang hanya satu, tapi dari barang banyak ya. Banyak barang bisa diwadahi oleh satu kategori gitu ya. Tapi satu kategori hanya bisa mewadahi satu barang gitu ya. Jadi di kategori pasti selalu satu, tidak bisa banyak kategori bisa mewadahi satu barang. Jadi ini hubungannya banyak ke satu dan satu ke banyak. Ada hubungan yang bukan banyak ke satu ke banyak, tapi banyak ke banyak ya. Dari sini juga banyak ke banyak gitu. Nah, itu contohnya nanti antara location dengan adoption ya. Location dan adoption. Nah, kalau hubungan antara dua tabel itu banyak ke banyak ya, maka ini tidak bisa dituangkan ke dalam database. Harus dibikin satu tabel baru ya. Yang itu yang tadi akan melahirkan tabel namanya adoption ya. Tabel pengadopsian. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya kalau ada waktu ya. Jadi karena ada hubungan antara dua tabel itu banyak ke banyak. Ketika kita tanyakan dari kirinya ternyata bisa barang satu kategori bisa banyak barang. Contoh ini juga kan sebetulnya bisa nih. Apakah satu lokasi bisa untuk satu anjing? Bisa ya. Tapi apakah banyak lokasi bisa untuk satu anjing? Di model bisnis kita tidak bisa. Tapi ini bisa kalau kita mau model bisnis kita mengakomodasi banyak lokasi untuk satu anjing. Itu kapan? Bagaimana model bisnisnya? Jadi anjing itu bisa ditempatkan di A, kadang-kadang ya dipindahkan lagi di B gitu ya. Ya kan? Dipindah lagi di C gitu. Jadi itu artinya banyak lokasi bisa untuk ditempati satu anjing gitu ya. Jadi kan kalau tadi banyak lokasi tidak bisa ditempati oleh satu anjing ya. Hanya satu lokasi bisa ditempati satu anjing karena kita kalau sudah ditempatkan di A ya sudah di A. Kalau sudah ditempatkan B ya sudah di B. Nah, kalau kita bisa pindah-pindahkan ya satu anjing ini kadang di A, kapan lagi dibawa pindah ke B gitu ya. Berarti nanti harus ada riwayat ya, ada tabel riwayat penempatan gitu. Riwayat penempatan si anjing itu. Nah, ini sementara tambah riweh kita ya. Kita tidak akomodasi ini gitu ya. Kita tidak catat ini karena di bisnis model kita tidak ada pindah-pindah anjing gitu ya.
Tapi itu kalau seperti itu maka nanti tabelnya tidak cukup gitu ya. Harus di antara dog dengan lokasi harus dibikin lagi tabel bantu ya, tabel untuk karena ini hubungannya jadi banyak ke banyak. Itu contoh analisis yang lebih lanjut ya, lebih lanjut. Tapi sementara ini modelnya yang tidak banyak-banyak, jadi cukup dog dan tapi nanti dengan kita tambahkan tabel pengadopsi ya, itu nanti ternyata, nah ini pengadopsi itu kan hubungannya dengan dog dan pengadopsi nih. Satu anjing, kalau ini kita bayangkan sebagai pengadopsi, satu sekalian aja deh ya, saya jelaskan di sini. Satu anjing apakah bisa diadopsi oleh satu pengadopsi? Di sininya kita, yang kanannya kita kunci dulu satu aja ya. Yang kirinya yang kita ganti-ganti. Satu anjing apakah bisa diadopsi oleh satu pengadopsi? Iya. Ya. Kemudian lebih dari satu anjing atau banyak anjing apakah bisa diadopsi oleh satu pengadopsi? Iya juga, ya kan? Iya juga. Oh, tapi bukan di sini ya. Banyak kebanyakan bukan di sini. Karena kalau apakah satu pengadopsi bisa mengadopsi satu anjing? Iya. Apakah banyak pengadopsi bisa mengadopsi satu anjing? Bukan, nggak bisa. Jadi yang banyak ini tetap eh, banyak ke satu juga ya. Banyak ke satu. Yang satu banyak ke banyaknya antara lokasi kayaknya. Satu lokasi bisa ditempati oleh anjing dari satu pengadopsi gitu ya. Ya kan? Satu lokasi bisa ditempati oleh anjing dari satu pengadopsi. Banyak lokasi bisa ditempati oleh satu anjing dari satu pengadopsi itu ya. Tapi sebaliknya ya, satu pengadopsi anjingnya akan ditempatkan bisa di satu lokasi ya. Tapi juga banyak pengadopsi anjingnya bisa ditempatkan di satu lokasi. Ya kan? Banyak pengadopsi anjingnya bisa ditempatkan di satu lokasi ya kan? Si pengadopsi X gitu ya, mengadopsi dua anjing, dua-duanya ditempatkan di satu lokasi kan bisa. Nah, jadi yang hubungan banyak ke banyak itu nanti antara lokasi dengan adopsi. Gitu ya. Makanya kemudian dibuat, oh tidak bisa nih lokasi dan pengadopsi itu hubungannya banyak ke banyak, harus ada tabel bantu lagi, tabel satu lagi ya, yaitu tabel pengadopsian. Gitu ya. Nanti dari pengadopsian, dari lokasi ke tabel itu banyak ke satu, dari sini juga banyak ke satu. Jadi ya banyaknya itu diubah menjadi banyak ke satu sehingga bisa dituangkan ke dalam database. Nah itu ceritanya yang lanjutannya nanti ya. Tapi sementara ini seperti itu dulu ya. Nah itu ya. Jadi sekarang kita buat tabel lokasi ya. Nah lokasi itu apa namanya? Nah ini satu lagi ya. Ketika sudah kita analisis hubungannya, nah, dua tabel itu berarti sudah berhubungan sekarang ya. Nah, hubungan itu kemudian harus diwujudkan ya, diwujudkan dalam bentuk ada yang mencerminkan kedua tabel itu berhubungan ya. Nah, alternatifnya adalah antara primary key dari tabel dog disimpan di tabel lokasi atau primary key dari tabel lokasi disimpan di tabel dog ya. Nah, ini ya. Nah, yang kalau primary key dari tabel dog disimpan di lokasi ya, kan tabel lokasi itu ini, kalau kita lihat di data ya, di datanya ada berapa lokasi sebetulnya? Nih, ada Kenasa South, Kenasa West, Kenasa South, Rasin, Kenasa West, Rasin, Kenasa South, ada berapa lokasi? Ada? Dua, Pak. Ya? Dua lokasi, Pak. Masa dua? Kenasa South sama Kenasa West. Tiga ya, ada tiga lokasi. Ini saya di mana nih? Jadi kan ini kita analisis ya dari ya kalau kita bayangkan soal gitu ya. Soal itu kan apa namanya? Yang kita contohkan ini bisa kita bayangkan sebagai soal. Ya. Nah awalnya soal kita, nah ini ya saya bikin lokasi ini apa namanya data awalnya ini seperti ini kan.
Saya nggak bikin tabelnya langsung dari sini, dari itu kan adanya di PDF tadi ya. Nah, saya minta ChatGPT bikinkan, jadi kalau saya copy dari PDF saja nggak bisa langsung dia. Nah, ini hasil apa, saya minta ChatGPT ya dapat nih. Ini data Excel-nya yang ada aslinya dari ChatGPT itu ya. Dari apa, sorry, dari soal kita itu ya. Jadi misalnya soal ini diawali dengan data ini ya. Pada teman-teman diberikan data ini, kan dibuat database gitu ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah bikin tabel doc gitu kan. Tabel doc. Kemudian kedua bikin tabel, kalau tabel doc langsung ini kan ya, tinggal hapus-hapus saja, tinggal ditambah kode anjing ya. Nah, untuk bikin tabel lokasi kita copy dulu nih. Copy, pindahkan ke sheet baru ya. Nah, di sini, paste di sini. Nah, ini langsung jadi tabel lokasi nggak bisa ya, karena tabel lokasi itu harus satu daftar aja ya, satu lokasi yang sama, satu record ya. Jadi ini harus namanya masuk ke sini data, kemudian pakai apa biar unik data, tinggal Remove data. duplikat. Nah, remove duplikat ya, data, kemudian mana remove, ini ketutup sama zoom ini Itu Pak, remove duplikat sebelahnya Pak. ya. Ini zoomnya tak turunin. Nah, ini ya, oke. Jadi ini terus remove duplikat. Oke. Nah, jadi ternyata hanya ada 3 saja ya. Oke. Nah, untuk bikin tabel location langsung aja kasih di sini kode gitu ya. Kodenya kenapa di kanan nih ya? 1, 2, 3. Nah, karena kita akan mengembalikan ke tabel anjing ini ya. Nah, jadi kan tadi saya bilang ya, antara dua tabel ini, tabel dog ya, dengan tabel sheet, ini tabel dog lah ya. Dan ini tabel, bayangkan di database ya, ini tabel kasih ya. Kan antara parameter ini kan kita kasih dog id ya, dog id gitu ya. Nah, kode anjing ya. Ini kan 1, 2, nah terus seterusnya gitu ya. Nah kan lokasinya ini saya cut dulu lah ya. Saya pindahkan di sini deh. Kemudian dogsnya juga yang ini, yang lain ini kan adoption ini juga tidak miliknya dogs ya. Miliknya gila. Nah, nanti kita bikin tabel pengadopsi ya. Nah, jadi tabel dog ini kan yang ini tadi ya. Ini sudah fix ke tabel dog nih. Arrival date, age, breed, temperamen kan sama dengan tabel dog yang kita bikin. Nah, tapi kita belum menghubungkan gitu ya. Di sini sudah kita hubungkan ya, pakai diagram, IR diagram. Hubungan itu kita manifestasikan sekarang ya. Antara kita simpan kode lokasi di sini, atau kita simpan kode anjing di lokasi ya. Kita simpan di kode dogs ya. Nah, gitu. Yang mana? Nah, kalau kode dog di lokasi ya, berarti Kenosha Suit itu akan diisi oleh berapa dog? Satu atau lebih dari satu anjing? Lebih dari Iya, satu. satu. Nah, lebih dari satu anjing kan ya. Jadi ini nanti kalau Kenosha Suit itu ada 3 anjing ya, berarti harus kode dog 1 gitu ya, kode dog 2 gitu ya. Di Kenosha West juga nanti ada berapa gitu ya sesuai jumlah anjingnya. Nah, kan ini ada 17 anjing ya, hanya ditempatkan di kode dog 3, misalnya ada 4, ada 5 gitu ya. Nah, ini membuat tabel begini tidak normal maksudnya ya. Kenapa tidak normal? Karena di tabel lokasi harusnya hanya ada 3 lokasi, ternyata menjadi recordnya ada lebih dari 3 gitu ya. Karena ada satu record yang berisi 2
nilai ya, sudah nilai karena diisi oleh dua dong. Jadi ini saya jelaskan di sini ya. Apa namanya? Bertentangan dengan salah satu syarat membuat database relasi ya. Ini syaratnya adalah ini nih. Tidak sesuai dengan prinsip normalisasi pertama gitu ya, yang menyatakan bahwa satu atribut hanya boleh menyimpan satu nilai. Jadi yang benar adalah bukan kode anjing di tabel lokasi, tapi kode lokasi di tabel anjing. Nah, kalau tabel lokasi di kode anjing, dia memenuhi prinsip normalisasi pertama, bahwa satu atribut hanya boleh menyimpan satu nilai, yang tadi saya jelaskan di sini ya. Nah ini kan, nah kalau ini kan satu atribut yaitu kode dog ya, berisi lebih dari satu nilai, gitu. Ini tidak boleh. Yang kalau kita simpan di sini kode lokasi ya, anjing patch di kode lokasi ada lebih dari satu nilai tidak? Pasti satu. Kode lokasi nggak bisa lebih dari satu nilai ya kan? Yang itu ada di data ini tadi ya. Nah, ini kan tadinya ini ya. Urutannya tadinya di sini kan. Ini bisa kita sekarang update ya tabel anjing ini ya. Tabel anjing ini kita update ya supaya berisi ada kode lokasinya. Ada lokasinya ya. Tetapi jangan nama lokasinya, harus kodenya saja yang disimpan di sini. Bagaimana cara kita mengisi kode lokasi untuk tabel anjing ini? Oke, VLOOKUP. Kalau di Excel ya, kan kita belum tahu datanya gitu ya. Yang ada kan data Excel ya. Jadi untuk buat tabel diisi lengkap dengan kode lokasinya, kita sebetulnya harus olah dulu di Excel. Kita belum punya data yang data anjing itu memuat kode lokasi juga. Yang ada kita data anjing itu, tabel anjing itu memuat nama lokasi gitu ya. Supaya ini bisa disampaikan menjadi tabel anjing yang lengkap dengan kode lokasinya, maka kita tambahkan dulu data kode lokasi di tabel anjing ini. Caranya kita bikin VLOOKUP ini. VLOOKUP ya. Apa yang di VLOOKUP canvas asset ini ya? Kalau banyak nih ya, kalau satu begini sebetulnya bisa cuma 3 ya, kita bisa manual. Tapi kalau banyak kan nggak mungkin ya. Jadi kayak VLOOKUP canvas asset, ambil ke lokasinya jadi hilang ya. Saya betulkan dulu. Jadi ini lokasinya kita kembalikan ya menjadi 3 baris. Karena tidak mungkin di banyak nilai ya. Jadi kode tidak mungkin kita simpan di sini. Jadi ini kode lokasi ini sekarang kita lengkapi di tabel anjing. Caranya VLOOKUP ya. Terus canvas asset ya. Terus lainnya adalah lokasi ini. Ya. Di dolar gitu ya. Kemudian 2 ya. Kemudian post ya supaya ini exact ya. Nah ini di copy ke bawah. Nah gitu ya. Jadi ini tinggal dihapus lagi nanti ya. Ini di copy dulu tadi sebelum dihapus ya. Copy value, paste value ya. Nah ini hapus sekarang. Ini sudah mencerminkan yang sesuai dengan data, tapi sekarang sudah model database. Sudah model database. Ini yang sebetulnya saya soalkan kemarin di Excel. Yang saya bilang kan soal Excel saya sebetulnya semacam saya menarik dari data yang berasal dari database. Jadi kalau ciri data database ya ada seperti ini nih, ada foreign key yang tidak ada nama lengkapnya ya. Jadi kalau di Excel saya kasih soal ini, Anda olah supaya ini jadi lengkap ya. Kode lokasinya Anda cari melalui VLOOKUP ya. Kita masukkan ke sini, tapi kodenya nanti di kiri ya, supaya jadi lookup value ya. Nanti ini ditambahin dengan data nama lokasinya kan ya, nama lokasi. Supaya kita bisa membuat tabel ya dengan nama lokasi gitu ya.
atau nama kategori kalau di soal ujian kemarin ya, atau nama negara kan ya. Jadi di sini kode negara ya, kode negara Anda cari supaya bisa muncul nama negaranya ya. Cari ke referensi, tabel referensi, ya lokasi ini jadi tabel referensi ya kan. Nah, atau nama negara itu jadi tabel referensi juga. Jadi ini dog ini menjadi nah itu kalau dalam dalam apa hubungannya kan dia adalah yang memiliki hubungan banyak ya. Lokasi itu yang memiliki hubungan satu kan ya. Jadi kuncinya adalah masukkan foreign key ya. Masukkan primary key dari tabel pasangannya ya ke di dalam tabel yang memiliki lokasi hubungan banyak gitu ya. Jadi di mana kita menempatkan primary key sebagai foreign key gitu ya. Apakah primary key kode anjing di tabel lokasi atau primary key kode lokasi di tabel anjing. Nah, kita kuncinya gitu ya adalah yang memiliki hubungan kebanyak yang menerima primary key dari tabel pasangannya. Dalam hal ini berarti primary key dari tabel kode dari lokasi ya, yaitu kode lokasi. Nah, kode lokasi di tabel anjing menjadi namanya foreign key. Ya, kenapa? Dia primary key dari tabel pasangan. Gitu. Dia menjadi foreign key. Ini yang menjadi penghubung ya antara tabel anjing dengan tabel lokasi gitu ya. Nah, masukkan di tabel anjing karena anjing memiliki hubungan banyak ya di dalam hubungan anjing dengan lokasi. Nah begitu teman-teman ya, maka sekarang kita sudah bisa ya melengkapi, melanjutkan ya. Ini analisisnya sudah selesai di dua tabel ini ya. Untuk kemudian kita tuangkan ke dalam database. Jadi di modul sudah saya jelaskan. Berikutnya yang kita lakukan adalah membuat tabel lokasi ya, sama seperti waktu kita membuat tabel anjing ya. Jadi kita pakai create table ya. Nama tabel barunya yang kita buat, ini kita bikin rumahnya dulu kan ya. Dan isi fieldnya apa saja? Id, name, address, city, state ya, dan seterusnya. Tutup kurung, jangan lupa ya selalu ditutup dengan titik koma. Sudah create table dan kalau sudah selesai ini. Dan jangan lupa juga untuk primary key ini yang mana yang menjadi primary key kita sebut ya supaya nanti pada saat kita insert nilai-nilainya gitu ya. Ini tidak perlu kita tuliskan yang primary key-nya ya. Langsung nanti otomatis dikasih 1 2 3 gitu ya. Karena id ini sudah kita set sebagai primary key. Nah, ini data ini ya, itu Anda ambil dari sini nih, dari hasil analisis Anda di Excel ya. Nah, ini kan saya sudah bikin ini ya. Nah, ini hasil kita bikin tadi data remove duplikat ya. Oke, no subset. Jadi kita mau masukkan 3 record ini ya. Nah, kita olah dulu di Excel gitu. Datanya gitu ya. Oh, ada kenosa, ada resin, dan ditambah data-data lainnya ini kita baru di sini kita bikin menjadi yang sesuai dengan syarat untuk masuk ke dalam SQL ya. Jadi untuk menjadi mengisi tabel location ya, kita tambahkan insert into ya, nama tabelnya location ya, kita sebut nama-nama fieldnya ya, dan nilainya. Nah, nilainya itu kita olah dulu di Excel. Ya, dapat ada 3 nilai dan data-data lainnya ya baru kita masukkan setiap, kalau yang teks kita kasih tanda kutip ya, tanda kutip. Kalau yang angka tidak perlu ya, yang 12 ini tidak kita kasih tanda kutip. Angka ya, ini teks semua ya. Oh ini ya, 12, 10, 20 kan tidak, itu angka ya. Itu angka untuk kapasitas ya, kapasitas tidak. Itu tidak kita kasihkan data. Jadi ini nanti teman-teman buat sendiri ini ya. Ini saya kasihkan gitu ya. Itu dianggap sudah kita analisis gitu ya di Excel. Nah, ini nanti yang melakukan analisis di Excel ya teman-teman sendiri gitu ya. Tinggal cara nulisnya ya teman-teman harus bisa sendiri juga ya, latihan. Terus sering-sering latihan supaya hafal. Nah, itu ya. Jadi tadi
apa namanya, ini yang cara dua langkah pertama ya, create table location, masukkan ke apa namanya DB browser ya. Terus yang kedua ini insert into, itu jadi masukkan nilai-nilainya ke table location. Nah itu dua langkah pertama teman-teman ya. Nah langkah ketiga ya, ini kan belum selesai ya. Langkah ketiga apa tadi? Tabel docs kita gitu ya, yang ada yang sebelumnya kita bikin itu masih belum termasuk apa? Di Excelnya kita sudah bikin kan ya, di Excelnya sudah bikin satu tambahan field ya. Ini kan tambah field baru ya, sesudah kita analisis, oh harus ada tabel lokasi dan harus dimasukkan di tabel anjing ini, kode lokasi itu. Nah, waktu kita bikin di modul 1 ya, sudah ada tabel, sudah ada field kode lokasi belum di sini? Baru sampai temperamen ya. Baru sampai temperamen. Ternyata sekarang kita hasil analisis diketahui bahwa harus ada di tabel dog itu harus ada apa? Harus ada field baru, yaitu field kode lokasi ya, supaya berhubungan dengan tabel lokasi gitu ya. Jadi ini nambah satu tabel jadi pusing gitu. Jadi dognya masih harus kita tambah lagi gitu ya. Kita tambah data dog yang ya, kita coba lihat di sini sekarang ya, DB browser. DB browser kita ya. Ini masuk ke open database ya, silakan nanti di kita masukkan di mana, di SQLite ya. Baik, nah ini saya ada mungkin dog 3 kali ya. Nah, dog 3, nah ini kan sudah ada. Nah, sudah ada 17 ya. Nah, ini kan belum ada kode lokasi ya kan? Belum ada kode lokasi. Jadi ini nanti yang ketiga ya, langkah ketiga kita adalah mengubah tabel dog kita menjadi ada field tambahan, yaitu kode lokasi. Nah, jadi dengan posisi seperti ini, teman-teman sudah punya satu tabel yaitu dogs ya. Kita sekarang akan menambah tabel kedua yaitu lokasi. Langkahnya buka modul kita ya, masuk ke halaman berapa ini tadi, bikin struktur tabel lokasi, kode lokasi ini. Ya, tabel lokasi ini kita ambil ya. Ini namanya create table baru ya. Nah ini copy saja, masukkan ke sini dan execute SQL aja ya. Tidak usah, bisa saja di sini kemudian create table gitu ya. Tapi ini ribet, harus satu-satu di manual. Nah, kita langsung saja execute SQL karena sudah dibikinkan ini ya. Dibikinkan. Tapi nanti kalau Anda mengerjakan sendiri, ini tidak dibikinkan. Anda bikin sendiri sintaksnya ini ya. Untuk location ini. Jadi ini sudah dibikinkan, kita pakai untuk execute SQL. Jadi create table, nama tabelnya, terus apa atribut-atributnya atau field-fieldnya ya, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita run ya. Udah without error ya. Kita cek data structure kita sekarang sudah punya dog dan location ya. Tapi yang dog sudah ada, location juga sudah ada ya. Tapi di browse data dognya sudah ada, tapi locationnya masih judul saja. Judul saja. Ya. Nah, bagaimana supaya terisi? Ya ini lanjut aja yang kedua. Yang kedua, nah, insert into dari sini ya. Seperti kemarin mengisi anjing ya, langsung 17 kan bisa ya. Ini juga langsung 3. Ini juga nanti teman-teman yang bikin ya. Memasukkan nilai-nilai ini bagaimana caranya gitu ya. Itu tinggal bikin. Ini masukkan lagi ke sini. Ini kan kosong ya. Kita execute SQL, timpa aja ke sini. Kemudian paste. Kemudian run. Ada. Jadi browse datanya sekarang sudah berisi 3 gitu ya. Seperti hasil Excel kita. Jadi sekarang sudah sama dengan Excel ya, yang ini. Nah, jadi sebetulnya nanti kita mengolah di Excel, tapi kemudian memasukkannya ke database kita. Itu dua langkah pertama, atau langsung langkah ketiga saya jelasin, atau mau coba dulu 2 langkah? Udah coba. Coba dulu ya. Nanti update yang tabel dog sesudah teman-teman berhasil semua.
sampai ke langkah ini. Silakan dicoba sampai ke tampilan ini. Nanti saya stop share yang sudah bisa share layarnya. Masih ingat buka database-nya ya, nanti open database yang minggu lalu disimpan di mana, dibuka terus langsung saja masuk ke sini. Jadi sebetulnya penjelasannya aja yang panjang ya, tapi penerapannya cuma 2 SQL ini Anda ambil paste di sana, SQL kedua ini Anda ambil paste di sana ya. Jadi satu untuk membuat tabel, mengisi ya. Jadi ini membuat rumahnya, ini mengisi rumah tersebut. Silakan. Ada yang sudah? Saya udah, Pak. Oh iya. Silakan Mas Lim. Ini ya, Pak. Sudah ya. Saya udah Lokasinya. nambahin location juga nih, Pak. Location ID. Oh iya. Oh udah diisi juga. Tadi Yang udah lokasi, nampilin. lokasinya, browse data location. Nah ya berarti. Saya ulangi ya. Nah, jadi tadi kita sudah buat tabel lokasinya dan isinya. Nah, sekarang kita akan, karena tadi kita bilang tabel dogs kita harus kita ubah ya. Bikin dulu tabel dog kita menjadi yang tadinya tidak ada location menjadi ada location ya. Caranya dengan ini, dengan membuat kode seperti ini ya. Kodenya alter tabel, maksudnya ubah tabel dogs ya, nama tabelnya. Nah, apa yang diubah? Add column ya. Jadi alter tabel add column ya. Tambahkan kolom apa? Kolomnya namanya location it gitu ya. Tipe datanya integer. Nah, tapi ini karena merupakan foreign key ya, kita harus sebutkan dia berasal dari tabel apa, yang kodenya, yang fieldnya apa gitu ya. Berasal dari tabel location. Nah, ini kan tabel location ya. Yang id-nya adalah apa, yang fieldnya adalah id ini ya. Id. Jadi maksudnya berasal dari tabel lokasi yang kodenya ini kan namanya id kalau di tabel lokasi itu. Ya kalau tempatnya kan tadi ini karena biar bisa di lookup ya. Tempatnya sebetulnya di sebelah kiri kan. Ya. Jadi id ini sudah berisi 1 2 3. Kalau primary key kan otomatis ya, kalau ada 3 berarti langsung 1 2 3. Jadi kalau kita tambahkan kode ini di execute SQL ya, nanti si dog akan bertambah dengan location it. Ya. Nah, tapi isinya bagaimana? Location it itu kalau kita tambahkan nanti, nah atau langsung aja ya, saya tambahkan dulu ininya di tabel dog ya. Ini belum ada lokasi kan, ini tabel dog ya, belum ada lokasi. Nah, saya execute SQL, saya paste di sini, ya kan? Nah, saya jalankan. Nih tadinya belum ada ya. Nah, saya jalankan sekarang. Yes ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, lokasinya ini sudah muncul ya. Tapi tanpa nilai ini 0000 ya. Nah, jadi sekarang kita isikan nih. Jadi insert into itu tidak harus ngisi semua ya. Kita insert into lah. Tapi ini pakai update, bukan insert itu. Kalau tidak hanya ngisi hanya beberapa bagian saja, nah pakai update ya. Bukan insert into, pakainya update dog ya. Update tabel dog yang belum berisi, ganti ya isinya menjadi location id-nya menjadi 1 gitu ya. Nah, tapi yang kita jadikan 1 itu yang id apa gitu ya. Ini id apa ini? Ini id-nya anjing ya. Id-nya anjing nomor 1. Id-nya anjing nomor 2, lokasinya 2. Id-nya anjing nomor 3, location id-nya nomor 2. Nah, ini kita bisa bandingkan nih dengan data yang benar ya. Saya kan agak ragu-ragu ini kalau saya baca urutan anjing 1 2 3 sampai 17, location id-nya 1 2 2 1 gitu ya. 1 2 2 1 1 3 ya. Kita cek dengan di sini. Dan urutan anjing 1 2 3 sampai 12 ya. Saya salah ambil. Body
12 ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11. Oh, saya salah copy. Saya tambahkan ya kopinya ya. Oke, lokasinya jadi belum lengkap. Sampai ya, tambah dulu ya. Edge. Ini nah ini dihapus kan? Ini dihapus. Ini juga dipindahkan ya tadi. Pindahkan ke sini ya. Terus ini apa ini? Edge ya ini di copy ke kiri. Ini punya anjing juga. Boxer aktif. Nah, kode lokasi ini pindahkan ke nanti tabel ke-3 ke-4 ya. Ini jadi bagusnya. Nah, tinggal kode lokasinya. Nah, tadi udah sehat. Saya tutup. Saya ulangi lah ya. Cut biar ingat juga sekalian. Ini kan VLOOKUP ya. VLOOKUP ya. Lokasinya udah dihapus juga ya. Saya pindah ke sana. Nah, atau udah lah kita lihatnya yang di sininya ya. Jadi dengan urutan anjing 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata ininya 1, 2, 1, 3 ya. Nah, kita cek ke sini. 1, 2, 2, 1 ya. Nah, ini kan ternyata benar salah. Ini saya pikir ini kayaknya salah gitu ya. Nah, 1, 2, 2, 1. Jadi ini harusnya yang ini kalau menurut data ya. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1 gitu ya. Saya bisa bandingkan nih. Ini apa benar atau tidak gitu ya. Ya ternyata salah kan ya. Nah ini sekalian kita praktekkan yang kemarin di Excel ya. Nah, itu bisa ya kita lihat ini tuh sebetulnya apa namanya yang diubah antara kode lokasi dengan kode anjing gitu ya. Itu seperti apa ya? Ini saya biar cepat ya pakai bantuan ChatGPT ya. Nah, datanya si modul ya. Ini adalah nah ini ya data modul begini nomor anjing. Ini new location id-nya adalah ini. Ini kan beda nih. 1, 2, 2, 1 kita di atas 1, 2, 1, 3. Beda. Nah, bagaimana kita menandai mana yang beda gitu ya. Ini saya yang cepat ini kan kenosasot rasin ya. Yang belum dari mana? 12, 5 lagi kan. Copy. Ya, copy aja deh ya. Di sini kan. Kenosawes itu 3 ya? 2 ya? Kenosawes 2 ya? Rasin 3 ya? Kenosawes 2, kenosasot 1, kenosasot 1, rasin 3, kenosasot 1 ya kan? Nah ini kita bandingkan nih. Yang atas yang benar, yang bawah yang dibuat oleh modul kita ya. Bagaimana membandingkannya? Ya masuk ke data kan.
atau ke home ya, home kemudian conditional formatting ya, manage rule, new rule ya, pilih use formula kan yang kemarin. Bagaimana menandain yang kita tentukan gitu ya, mana yang berbeda. Gitu. Ada kan soal when this formula is true ya, salah ini saya lupa juga. Ini kita blok dulu nih, kita blok dulu, kemudian baru conditional formatting ya, manage rule, new rule ya kan, kemudian use formula. Nah ini tulis saja sama dengan ini gitu ya, kurang dari lebih dari ini ya, nah tapi tanpa dolar ya, supaya bisa dibawa ke bawah. Nah yang beda, kita kasih fill kuning ya. Oke. Oke. Play. Oke. Nah ternyata banyak yang beda. Jadi apa namanya, ini tidak sesuai data ini, tidak sesuai data itu ya. Kalau kita mau buat yang sesuai data ya, saya udah tanyakan juga ke ChatGPT supaya cepat ya. Harusnya diketik-ketik ya. Nah kalau urutannya seperti ini location it ya, disandingkan dengan kode anjing gitu ya, yang berurut gitu ya. Bagaimana kode SQL-nya? Nah dia langsung kasih ini. Nah harusnya ini nih kode SQL-nya. Itu sudah saya share di grup chat ya. Tadi di kelas siang saya udah share ya. Mana? WA ya. Di share di room chat Zoom nggak apa-apa deh Pak. Wah, boleh ya saya. Biar di chat Zoom, biar bisa saya update. Ya, tapi ini dulu sebentar. Di chat juga sudah. Saya buka, saya copy dari sana atau saya ya boleh juga dari sini. Update dogs ya. Nah, ini kan 1213 ya. 1213 itu sudah sama dengan yang atas. 121321 gitu ya. Yang ini 1221 ini kan yang salah. Oke. Jadi kodenya harusnya yang itu tadi ya. Untuk mengisi. Nah, tapi gimana? Ini kemudian menjadi dasar kita bikin SQL lanjutan. SQL lanjutan memang tidak ada jawabannya juga sih. Ya kita sepakati aja mau pakai yang mana. Pakai yang udah ada di PDF aja Pak, biar nggak ngulangin ya, lagi Pak. ya apa namanya, kita pakai yang PDF oke gitu ya. Nah, nanti kita samakan karena SQL kita adalah pakai apa banyak ya, berdasarkan data location yang tadi gitu ya. Itu nanti kalau disamakan harus mengikuti yang tadi locationnya, bukan yang sudah terakhir yang seharusnya. Jadi pakai yang kalau pakai yang ini jangan disamakan dengan yang pakai yang sudah diupdate gitu ya, yang sudah yang seharusnya yang benar. Nah itu ya. Jadi silakan pakai yang mana. Tapi nanti kalau disamakan jangan referensinya jangan yang beda ininya, beda data update-nya. Nah, jadi pokoknya selanjutnya adalah Anda execute SQL untuk mengisi tabel dog supaya location it-nya terisi ya. Bisa pakai yang saya share di chat ya, yang benar sesuai data Excel awal, bisa pakai yang ada di PDF ini ya. Silakan. Jadi nanti kalau saya pakai yang ada di PDF yang tadi belum terisi, misalnya saya pakai ini ya, kontrol copy ya, update. Ini titik kopanya di setiap baris ya. Nah ini yang tadinya 0, saya masukkan sekarang, paste, kan? Terus jalan, terus data, nah sudah ada ya. 1221 ya kan, sama dengan yang ada di modul. 1221 atasnya. Silakan, sudah semua sampai sini.
Di sininya Pak. dipastikan sama location id-nya. Oke SQL ya, ini saya lanjut lagi. Yang Pak, belum SQL bisa nanti. di diekspor ke Excel gitu nggak Pak? Iya, bisa. Nanti kita coba-coba ya. Nah, sekarang kita lihat ya, sudah berisikan ya data kita, sudah ada 2 tabel ya, dua-duanya sudah berisi datanya, yang doc dan location, dan sudah berhubungan ya, sudah ada komunikasi gitu ya. Jadi kalau digambarkan, gambarnya seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ini kok sekarang udah hilang aja ya, gambar saya coret-coret tadi, kalau saya udah nggak share screen lagi hilang sendiri. Nah, gambarnya seperti ini ya, hubungannya melalui id. Nah, ini tambahannya id-nya di sini ya, id location di tabel docs gitu ya. Nah, sekarang dengan 2 saja kita bisa mengolah banyak hal ya, kita eh, peroleh banyak hal dari 2 tabel tersebut ya. Eh, nah, yang pertama, tapi kita harus manfaatkan hubungan ya, hubungan antara kedua tabel tersebut. Kalau kita tidak manfaatkan hubungan ya, ini kita mengolah data itu masuk ke kategori data manipulation language ya. Ini create itu dan insert itu namanya data definition language ya. Kita membuat tabel, mengisi tabel itu ya. Berarti mendefinisikan tabel ya. Makanya data definition language. Tapi untuk keyword-keyword atau klausa-klausa SQL lainnya ya, itu banyakkan masuk di data manipulation language ya, DML. Ini misalnya select gitu ya. Nah, jadi select itu kita manggil ya, manggil data. Jadi select from dog dan location. Nah, tapi kita tidak memanfaatkan hubungannya gitu ya. Jadi ini semacam panggil data dari dog, panggil data dari location, dipasangkan gitu ya. Jadi data dog ada 17, data lokasi ada 3. Nah, itu langsung dikalikan saja dia 51 baris ya. Jadi setiap anjing dikasih ke setiap lokasi ya. Jadi satu anjing menempati 3 lokasi, kan ada 17 anjing, jadi 17 kali 3 lokasi. Jadi makanya barisnya ada 51. Jadi kalau saya copy ini, saya masukkan ke sini, ke execute SQL ya, saya timpa di ini. Paste ya. Nah, ini saya run, itu dapatnya 51 baris ya, ke bawah. Tapi apakah apa namanya benar begitu ya? Nah, ini saya udah bilang di sini nah, yang sebenarnya kan tidak mempertimbangkan hubungan. Hanya satu lokasi yang sebetulnya benar-benar relevan untuk tiap anjing ya kan. Kalau ini semacam semua anjing ditempatkan ke semua lokasi, satu anjing ditempatkan ke semua lokasi, kan tidak mungkin ya. Jadi satu anjing hanya di satu lokasi ya, nggak bisa ke. Nah, ini karena apa? Karena kita bikin select tanpa menggunakan ya, tanpa memanfaatkan adanya hubungan gitu ya. Nah, jadi yang kedua caranya adalah bukan select from dog location ya, select all, ini bintang itu all ya. Semua data dari anjing dan location. Nah, kita harus pakai where dog location sama dengan location id ya. Jadi kita kan sudah punya location id di tabel dog ya. Dan location id di tabel dog ini sudah direferensikan ke location ke field id dari tabel location ya kan, primary key-nya id kan di tabel location. Jadi yang sama antara tabel dog dengan tabel location adalah location id di tabel dog dan id di location ya. Jadi ini kita manfaatkan location id yang ada di tabel dog, kita panggil ya kalau sama dengan location dengan field id di tabel location ya. Jadi kita hanya memanggil dari data tabel dog dan data location yang
id location-nya dari tabel dog sama dengan id dari tabel location ya. Jadi kalau sekarang kita coba masukkan ini ya, kita paste lagi di sini, paste ya. Ini hasilnya salah. Apa salahnya? Select all. S-nya 2, Pak. S-nya 2, Pak. Oh iya, selectnya Lagi. double. Kita ambil 2 ya. Ini kita ulang. Nah, select. Nah, ini dapatnya 17 baris ya. Jadi yang ada di tabel dog sekarang location-nya diterjemahkan nih menjadi nama lokasinya gitu ya. Jadi ini tabel dog sudah dilengkapi dengan tabel lokasi ya, dan dilengkapi address line dan city ya. Jadi ini sudah mengembalikan ya data sesuai dengan Excel awal gitu ya. Bahkan dilengkapi ya dengan address line, dengan city, dengan state, dengan zip, dengan kapasitas. Jadi ini lebih lengkap datanya daripada tabel-tabel penyusunnya ya, dogs, dan bahkan lebih lengkap dari data asalnya, data di Excel awal gitu ya. Nah, berarti hasil ini sebetulnya penting ya kan, penting. Jadi harusnya bisa kita save nih. Nah, bagaimana kita bisa save ya? Nah, kita bisa bikin namanya view ya, view. Kalau sebelum-sebelumnya kita bikin SQL ini, kita hapus ya, timpa-timpa. Nah, sekarang bisa kita save ya. Saya suka lupa view itu bahasanya apa, saya ngintip lagi lupa. Saya tanyakan di sini kayaknya. Create view aja sih ya, create view. Jadi saya ingat create tapi takutnya sama dengan tabel. Tapi berarti sama ya, create. Tapi view ya. Kalau tabel create tabel ya. Kalau ini create view. Jadi create view ya. View apa namanya? Misalnya kita bilang data gabungan, data tab gitu aja ya. Create view data gabungan itu menggunakan SQL yang mana gitu ya, SQL select gitu ya. Nah, menggunakan itu kita bikin as gitu ya, S. Create view data gap as select ya, from dogs gitu ya. Ini akan menghasilkan kayak tabel baru nih ya, namanya data gap, tapi bukan tabel tapi sebagai view. Saya salah lagi. Ini apa lagi salahnya? Create view data gap create view per dog location id sama location id ya, betul ya. Ini kan create view-nya yang tambahan ya, create view. Dokter, view-nya belum ada juga. Terus, Kalau nggak langsung klik yang logo save juga bisa, Pak. Tadi. Biar nggak usah pakai komen. komen gimana? Di select dulu, Pak. Coba tadi tanpa create view-nya, Pak. Oh iya. Tadi udah ya. Iya, tapi ini mau masuk ke view. Biar masuk ke view ini saya edit sedikit coba sebentar. Cek lagi. Creative view, create view data gabungan as select ya. From dog join. Oh, ini pakai join segala. Bisa di save tanpa pakai komen, Pak. Bisa di save view tanpa komen bisa juga, Pak. Di Di save select view tapi tanpa komen untuk yang select dulu coba, Pak. Dihilangin create view sampai data gabungannya dihilangin. ya, cuma nggak save sebagai view kan kalau itu. Ke save sebagai view, Pak. Oh iya. Di run dulu, Pak. Nanti diklik nih, Pak, yang logo save ini, Pak. Ya. Sebelah Ini kanan. save ya. Yang bukan, Pak. Bukan yang itu, Pak. Yang sebelah kanan, Pak. Logo save yang sebelah kanan, Pak. Ini. Kirinya itu, Pak. Iya. Save as view, Pak. As view. Oke, tinggal kasih nama, Pak. Data gab. Ya, cuma ini pakai GUI-nya ini ya, pakai GUI-nya di sini. Ya, ini sama ya, seperti ini. Ada data gap ya. Ya, sip. Terima kasih Mas Rino. Nah, cuma maksud saya ini harusnya bisa juga dipakai
create view. Oh ya, bisa Sebelum-sebelumnya, juga. oke, ya sebelum-sebelumnya, nah cuma kita harus pastikan juga ini, apa namanya, create view data all gitu aja ya. Data all, select from dogs location. Ini kan sebetulnya sama ya, create view data location ini. Nah, masih ada error. Result near select, syntax error. Kita tarik ke atas. Line view. Coba pakai komen yang di kolom chat, Pak. Saya bantu kasih komennya, Pak. Yang di kolom chat kita. Dog location, ya, as select from dog location, ya. Apa yang salah di saya berarti? As select all, S-nya nggak ada ya? Dari tadi S-nya S-nya nggak udah ada. ada. Tadi sih ada. Yang ini belum nih. Ya saya kasih S ya. Nah, tadi apa ya yang salahnya? Harus ditarik kayaknya. Tadi belum ditarik. Saya tarik tapi Where dogs titik S-nya location. lengkap. Ya, ini Where udah oke. Ada data all juga ya. Iya, Pak. Ada Iya, data Pak. all juga. Nah, ini ya. Lengkap juga ya. Jadi mungkin tadi masalahnya Ada kurang-kurang kayaknya dikit. ya spasi mungkin kelebihan, atau spasi sebetulnya harusnya nggak ini juga. Jadi ya ditarik aja nih ke atas ya, terus jadi jalan ya. Iya, Cuma Pak. S-nya saya yang kedua tidak terisi. Nah, ini memang harus banyak latihan ya, karena kadang kalau langsung kerjain nanti bingung, kalau di ujian panik gitu. Kalau tidak sering latihan, padahal ya cuma yang sepele-sepele nih ya, kayak ngasih S. Ya kita coba cari dulu aja, jangan panik ya. Yang kecil-kecil begini gampang, pelan-pelan juga nanti. Ya, bukan berarti salah ya, cuma salah-salah sedikit nih, titik koma kadang ya, atau Iya. Salah dikit aja nggak mau ke execute. iya nggak mau. Oke ya, itu ya. Jadi nah ini nanti kita dapat di sini ya, di apa namanya, di view ya. View itu seperti tabel ya, tapi beda, dia hasil dari manipulasi tabel-tabel ya. Nah, teman-teman ya, itu contoh satu ya, bagaimana kita mengolah data dari database yang sudah kita punya ya, yang terdiri dari dua tabel ya. Tadi dari dua tabel. Nah, untuk cara mengolah lainnya itu sudah diberikan ya, berdasarkan referensi yang saya ada itu. Sebetulnya ada hasil-hasilnya, itu mah saya tidak tampilkan ya. Karena ini tinggal copy saja, Anda paste, itu pasti sama ya. Pasti sama dengan hasil yang seharusnya ya. Nah, cuma sebetulnya yang dituju adalah bukan copy paste-nya Anda bisa gitu ya. Tapi nanti soal kita kan Pak disebutkannya mungkin contoh hasilnya seperti ini, bagaimana bikin sintaknya ini ya. Jadi nanti Anda lihat hasilnya seperti apa. Nah, Anda pikirkan kalau saya buat sendiri kodenya ini bagaimana gitu ya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Nah, jadi ini silakan dicoba-coba copy paste gitu ya. Tapi yang Anda pelajari adalah hasilnya tadi ya. Hasilnya tadi itu diperoleh dengan kode seperti apa gitu ya. Nah, Anda harus berlatih bagaimana menulis kode yang sama gitu ya untuk hasil tersebut ya. Nah, ini tinggal memperhatikan cara menulisnya saja sih ya yang ada di sini. Oh, berarti kalau ingin begini, saya harus menulisnya begini gitu ya. Jadi misalnya ini ada order by ya. Nanti hasilnya itu akan diurutkan sesuai ini field name ya, field name ini dari application. Ada lagi where-nya tidak cuma where dog location it ya, sama dengan location it, tapi juga kita batasi ya, yang arrival data lebih dari sama dengan atau kurang dari
Ya, ini seperti filter kan ya, seperti filter di Excel. Nah, ini dibatasi dengan itu ya, dengan tanggal. Kita panggil yang tanggal dengan, nah tulisnya cuma begini aja ya, tapi tanggalnya harus pakai tanda kutip, dan harus tahun, bulan, tanggal gitu ya kalau di SQLite. Nah, atau apa namanya, kita filternya dengan 3 filter ya, satu dengan tahun, satu dengan name ya, hanya yang resin saja gitu ya. Kemarin di Excel juga kan filter ya kita lakukan, nah, tapi ini filter di SQL. Nah itu kita sampai dengan ini mengelola record ya, mengelola record. Kalau ada 17 ya 17-nya kita kelola, kita panggil ya 17 juga yang keluar, kecuali kita filter ya. Tapi basisnya record satu-satu. Nah berikutnya ini agregasi ya. Jadi agregasi itu kita kumpulkan ya. Nah misalnya dikumpulkan dengan nama lokasi. Nama lokasi ada 3, berarti kira-kira nanti 3 ya recordnya. Nah ini cuma agregasi, ada yang di average, ada yang di count ya, ada yang di min. Dog age ada count jumlah dog untuk setiap lokasi. Ini silakan dicoba-coba ya di sisa waktu yang ada. Dan kalau teman-teman mau di save ya, buat create ya, create terus kasih nama ya, kasih nama, create view ya, misalnya yang ini create view name log gitu ya, name log ya. Jadi maksudnya name log itu nama anjing dan lokasinya gitu ya. Create view name log as select ini kan, misalnya saya lagi ini ya, ini saya cek lagi nih bisa nggak, satu lagi. Ini kan create view yang tadi ya, ini create view name-log misalnya ya. Kalau satu baris mudah-mudahan bisa. Name log S ya. Create view name log S ya. Terus kita run. Nah, jalan langsung ya. Kita lihat database. Nah, sudah ada name log ya. Terus data name lognya. Nah, gini ya. Jadi ini sesuai permintaan ya. Tampilan data kita mau seperti apa. Nah, di SQL yang kita kotak-katik gitu ya. Nah, nanti yang keluar, tadi ini masih berbasis record ya. Yang keluar recordnya. Kalau tidak pakai create view nama view-nya apa, itu hilang ya. Kita ganti SQL-nya hilang. Tapi kalau create view name log S gitu ya, kita bikin, itu nanti hasilnya akan pindah ke di sini ya. Jadi akan masuk ke name log ya. Seperti tadi kita buat data game. Nah gitu teman-teman ya, ada pertanyaan? Nah, jadi di ujian kira-kira kan sama seperti ini ya. Anda dikasih Excel gitu ya, diminta untuk ubah menjadi database ya. Caranya adalah analisis ya, tabel-tabel apa yang diperlukan gitu. Terus bikin tabel-tabelnya di rumahnya dulu, kemudian masukkan isinya gitu ya. Nah, kalau 2 tabel, nah, pikirkan relasi antar kedua tabel tersebut ya. Nah, masukkan primary key dari tabel relasi ya ke menjadi foreign key di tabel yang menjadi memiliki hubungan banyak ya, hubungan banyak. Dia menjadi masukkan di tabel situ, ditambahkan ke tabel yang mempunyai hubungan banyak yang itu tadi ya, seperti dog itu kan banyak ke lokasi ya. Maka masukkan id itu sebagai primary key dari tabel lokasi sebagai sebagai foreign key sekarang di tabel dog gitu ya, tabel dog. Nah, kalau bisa sebetulnya waktu awal bikin tabel dog langsung saja bikin foreign key-nya gitu ya. Kemarin karena kita belum belajar hubungan tabel, kita pertama kali bikin tabel dog tanpa ini foreign key dari tabel lokasi ya.
Nah, tapi juga sekalian kita belajar karena kita bikin tabel dog tanpa kode lokasi dulu gitu ya. Nah, kita ternyata bisa eh, mengalter ya, mengalter tabel dogs tersebut ya. Kemudian mengisi kembali dengan update ya. Ada dua tambahan bahasa yang kita miliki dengan kita belajarnya tabel dog tanpa kode lokasi dulu. Jadi ada juga kita belajar lewat jalur tersebut. Itu ya, saya mungkin tidak perlu bersamai ya, karena ini tinggal copy paste saja dan dicek dan Anda pelajari sendiri apa namanya hasilnya gitu ya. Dan bulan depan, minggu depan ya kita punya modul 3 dan 4 ya. Modul 3 dan 4 mana saya download dulu. Nah, itu bikin dari awal lagi ya. Saya bisa saja lanjut ke materi berikutnya, kita bikin tabel ketiga, keempat ya. Tapi saya kira untuk pengantar tidak harus sampai bikin tabel 3, 4 dulu lah. Yang penting SQL-nya teman-teman bisa paham gitu ya, yang sudah diberikan. Itu coba dipraktekkan dulu dengan, ya saya makanya di modul 3 dan 4 ngulang lagi ya, tapi dengan membuat database yang baru ya. Database-nya nanti buah-buahan dan lebih sederhana dari ini. Papaya, buah gitu. Dan nanti ada SQL juga. Nah, kalau sudah bisa terus di yang pertemuan 4 saya kasih yang kalau database-nya akses ya. Silakan pakai akses atau yang akses yang saya jelaskan itu teman-teman bikin menjadi SQL kalau tidak punya akses. Sekian ya. Ada pertanyaan? Ini Mas Rino sudah jago nih sepertinya. Sudah bikin database Mas Rino ya. Kebetulan ini Pak, aplikasi kantor kan udah biasa pakai database. Oh iya iya. Kata Rino besok mau ujian, Pak. Jangan Apa? Pak, Kata Rino besok siap ujian, Pak. jangan. Daniel itu Mas Pak Rino yang besok jago ya? Pak. Iya iya. Nah, Mas Rino bisa bantuin mengajar ya, mengajar kita semua.